malam, nama saya Michael Akira Pramudi Ananta, NIM 20 I10063, Teknologi Pangan. Saya di sini untuk memberikan hasil dari wawancara yang telah saya lakukan untuk mengerjakan tugas yang diberi Pak Greg. Ya. Hasil wawancara sebagai berikut. Alright, it is recording. Tes. Halo, 1, 2, 3. Ya. Selamat malam. Ya, malam. Malam ini aku ingin mewawancarai itu tentang temanya hubungan doa dengan kesehatan, dengan pemulihan. Ya. Jadi malam ini jika saya Ya, boleh saja. ya, jadi pertanyaannya itu, jika doa bisa memberi daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi atau masalah lain, jenis doa apa saja itu? Ya, kalau bagi saya, jika kita ada masalah, mau itu masalah ekonomi, kesehatan, atau masalah lain, doa yang kita lakukan adalah doa kepada Tuhan. Mau itu dari sebuah surah yang sudah ada, atau yang kita lakukan secara langsung, atau semacam improv yang kita lakukan tiba-tiba pada saat itu. Yang pasti itu adalah saat dimana kita paling kusuk doanya. Ya, definisi dari kusuk itu? Kalau bagi saya itu busuk itu saat kita melakukan sesuatu dengan memikirkan satu hal tanpa memikirkan hal lain. Dan contohnya ini doa ya, kita berdoa kepada Tuhan dengan hanya memikirkan Tuhan tanpa memikirkan hal lain. Oke. Ya, bisa berlanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Ya, bisa. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana kondisi manusia yang menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa, dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu? Saat dalam krisis, kondisi kita akan menjadi suatu makhluk yang sangat dependen terhadap sesuatu, yaitu Tuhan. Dan setelah kita selesai berdoa, kita akan menjadi tenang. Tapi bagi mereka yang imannya itu tidak kuat, mungkin akan mulai menjadi ragu apakah Tuhan itu ada, karena mereka itu berpikir kalau mereka itu sudah berdoa tapi tidak ada hal yang terjadi atau tidak membaik sama sekali. Tapi bagi mereka yang imannya kuat itu merasa kalau ada sesuatu yang berubah atau ya hidup mereka itu jadi membaik walaupun tidak dapat terlihat dengan mata langsung. Jadi mentalnya jadi lebih sehat ya, Ya, lebih kurang tenang. lebih seperti itu ya. Baik, ya, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan dari krisis kesehatan, ekonomi, atau mental, baik secara fisik ataupun mental kepada seseorang? Ya, bisa, bagi saya bisa sih. Selama kita uh, mempercayai bahwa Tuhan itu selalu berada di sisi kita, kita akan merasa bahwa uh, kedepannya itu hidup kita akan baik, tidak memburuk. Terima Sudah? kasih. Nah, ya, terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas kooperasinya, Mas Aldi. Ya, sekian dari saya. Selamat malam, terima kasih. Ya, malam. Ada. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Holi Junior. Saya adalah mahasiswa teologi di Universitas Kristen Duta Wacana semester 2 ini. Sebelum itu saya ingin menjawab 3 pertanyaan dari teman saya. Yang pertama, jika doa bisa memberi daya pemulihan dari krisis atau masalah kesehatan, ekonomi, masalah lain, jenis doa apa sajakah itu? Yang pertama, bagi saya doa itu memang bisa memulihkan, terutama memulihkan batin siapapun yang berdoa ya, tentu saja. Karena doa bagi saya adalah sarana komunikasi baik antara kita kepada Tuhan dan penenangan batin kita, karena kita menyerahkan semuanya, baik itu kelebihan bahkan kekurangan kita kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa memohonkan ampun kepada Tuhan, kita bisa memohon kekuatan, itu semuanya dari Tuhan.
Dan pemulihan itu memang tidak seiring secepat mungkin, secepatnya setelah kita berdoa. Semisal ketika kita minta ekonomi kita untuk naik, lalu Tuhan langsung mengabulkan. Tidak seperti itu. Itu sangat materialistis sekali. Tapi doa itu bagi saya ya sekali lagi adalah komunikasi kita kepada Tuhan dan memulihkan batin kita minimal kepada Tuhan, karena kita menyerahkan semuanya. Dan jenis doa apa saja? Tentu saja ada doa puasa, ada doa pribadi, doa spontan, dan doa-doa yang diajarkan oleh liturgi-liturgi agama lain. Contoh misalnya doa Salam Maria, doa Bapa Kami, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kondisi manusia menghadapi krisis sebelum berdoa, ketika berdoa, dan setelah berdoa dalam durasi waktu tertentu? Nah, sebelum berdoa manusia pasti merasa ada sesuatu yang ingin digumulkan, atau ada yang disimpan, atau mungkin ada yang ingin diungkapkan. Biasanya ketika teman-teman atau bahkan saya pribadi ketika berdoa, sebelum berdoa pasti merasa ada sesuatu yang ganjel dalam hati. Ada yang ganjel, misalnya Tuhan, aku rindu untuk bisa kembali pelayanan misalnya. Aku rindu untuk punya ekonomi yang bagus. Aku rindu punya mobil misalnya. Nah, biasanya berarti kondisi manusia sebelum berdoa itu pasti memiliki yang namanya angan-angan atau keinginan. Nah, itu sangat wajar karena terkadang bahkan keinginan atau angan-angan itu tidak terwujud. Makanya kita mendatangkan itu kepada Tuhan. Nah, saat kita berdoa itu berarti posisi dimana kita akan menyerahkan apa yang kita angan-angankan itu tadi kepada Tuhan dengan sadar penuh, dengan percaya bahwa Tuhan itu akan mengabulkan, dan Tuhan itu pasti akan memberikan proses demi proses untuk melakukan itu. Dan kita akan kusuk untuk berdoa, kita akan fokus, bahkan kita akan memejamkan mata itu tadi, dan kita ingin menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan titik di mana manusia lega adalah setelah berdoa biasanya. Memang tidak lega secara 100%, tapi setidaknya manusia sadar bahwa apa yang dimohonkan kepada Tuhan itu ditaruh penuh kepada Tuhan. Jadi 3 waktu itu atau tiga proses itu, sebelum, ketika, dan sesudah berdoa, kurang lebih seperti itu. Dan pertanyaan terakhir, apakah doa bisa atau tidak memberikan percepatan pemulihan krisis kesehatan atau ekonomi mental, baik secara fisik atau mental kepada seseorang? Nah, sekali lagi kembali ke nomor 1, kita percaya bahwa doa itu memang secara fisik memang bisa memberikan kesehatan, bisa memberikan, misalnya kalau misalkan kita sakit lalu kita berdoa. Nah, kita percaya bahwa ketika kita sakit, kita butuh pertolongan itu tidak hanya melalui medis, tidak hanya melalui manusia atau teman-teman kita yang lain, tapi juga melalui doa. Itu bentuk bahwa kita percaya kepada Tuhan untuk segala sesuatunya itu Tuhan yang mengatur, segala sesuatunya Tuhan itu yang merancangkan, dan segala sesuatunya Tuhan yang pulihkan. Bahkan mental dan fisik pun juga sama. Seperti contohnya dalam kisah Daniel. Daniel 9 ayat 3 mengatakan, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel pada saat itu memang mengalami visi atau penglihatan, atau juga yang dinamakan doa Daniel di perikop tersebut. Dan Daniel pun mengarahkan mukanya kepada Tuhan, artinya dia berserah, artinya dia memberikan segala sesuatu yang saat ini dia alami dalam kesusahan, terutama karena pada saat itu juga kesusahan, kepada Tuhan. Dan bentuk kain kabung yang dimaksud itu karena pada saat itu kain kabung menandakan orang yang sedang berkabung, orang yang sedang mengalami kesusahan, mengalami banyak sekali pertentangan dalam hidupnya. Dan Daniel mengalami itu, lalu dia memberikan segala sesuatunya bagi Tuhan. Berarti artinya doa tidak hanya melulu kita selalu berkecukupan, tapi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan yang ada di bawah. Dalam roda kehidupan kita bisa di atas dan bisa di bawah. Sama seperti Daniel saat itu, kita bisa merasakan di bawah ya kita berdoa. Sama seperti beberapa pertanyaan yang tadi. Kondisi apapun, perasaan apapun yang kita alami, kita harus selalu berdoa, kita harus selalu menyerahkannya. Bahkan dalam situasi seperti ini, krisis ekonomi, pandemi, dan lain sebagainya, kita wajib menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus, bahkan karena dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, siap atau tidak siap, kita tidak tahu hari besok, dan kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sekali lagi, mungkin apakah memberikan percepatan selama kita mengalami krisis itu? Tidak tentu, karena
percepatan, sekali lagi, doa itu tidak melulu, bahkan tidak mungkin menurut saya 1 detik setelahnya Tuhan selalu kabulkan. Apalagi permintaan kita, mohon maaf ya, aneh-aneh, punya mobil dan lain sebagainya, atau bahkan pertanyaan tentang materialistis. Kita pasti harus berusaha dulu. Dan bahkan di firman Tuhan juga mengatakan iman tanpa perbuatan juga mati. Sama menurut saya bahwa kalau kita berdoa dan berdoa tanpa usaha, pada akhirnya kita juga tidak memperoleh apa-apa. Begitu. Dan yang terakhir di Daniel 9 ayat 20, sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Artinya Daniel di sini tidak hanya mendoakan bagi dirinya, bahkan bisa mendoakan bagi teman-teman yang lain, bagi mendoakan bangsanya. Contohnya pada saat itu bangsa Israel yang ada dalam penjajahan. Artinya kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga perlu berdoa bagi yang lain, karena kita percaya pertolongan Tuhan itu sungguh nyata, pertolongan Tuhan itu sungguh besar dan tidak ada batas kekuatannya. Tapi yang perlu kita tahu, kita juga harus bersabar dengan jawaban Tuhan melalui doa kita, bahwa tidak selalu Tuhan memberikan jawaban-jawaban doa sesuai dengan keinginan kita. Kalau Tuhan terlalu menjawab semuanya, maka saya yakin tidak akan ada lampu hijau dan lampu merah bagi kehidupan kita. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila terlalu terbata-bata atau mungkin perkataan saya terlalu cepat. Semoga bisa dinikmati, semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian wawancara dari ketiga teman saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan di dalam tugas ini. Terima kasih.